Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah hadis yang Ibu ampu ya, baik yang di IAT maupun di IH, karena sama-sama hadis, namun objek bahasan yang berbeda nggak jadi masalah. Ibu di pertemuan ketiga, keempat ya ini ya, akan membahas tadi tentang mungkin teknik ya, teknik bagaimana cara memahami hadis. Misalnya tadi ada hadis akidah, hadis ibadah atau muamalah ya, hadis apalagi sosial, hadis yang sekarang tarbawi dan pendidikan, atau hadis tadi yang berhubungan dengan akhlak ya. Nah, sama kalau dalam cara memahaminya, mungkin yang Ibu kutip adalah dari kitab ini Yusuf Qaradawi ya, Kaifan Natamal Ma'asuna An-Nabawiyah ya. Jadi ada 8 langkah. Nah, nanti harus dirangkum kembali dan tugasnya nanti Ibu tulis di grup ya. Menurut Yusuf Qaradawi itu ketika memahami hadis itu adalah sangat urgen karena nanti akan melahirkan kemaslahatan pemahaman untuk umat. Jangan sampai satu hadis dipahami langsung dijaz inilah hukumnya, itu kan bahaya. Nah, di jurusan IAT dan ilmu hadis semuanya sama ada jangankan di IAT IH, kan di jurusan umum juga Ibu ngajar hadis juga kan, di psikologi, di informatika. Menurut Yusuf Qaradawi ada 8 langkah cara memahami hadis. Yang pertama itu adalah seluruh hadis yang akan kita paparkan, jelaskan, akan bedah itu harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Ya, nanti coba lihat di Quran surat Al-An'am ayat 115 ya, bahwa tadi Allah telah menyempurnakan kalimat-kalimat Allah itu Al-Quran ya, dan itu adalah statusnya itu adalah qat'i secara hurufnya dan tidak boleh disangsikan. Dalam surat Al-Baqarah apa, dzalikal kitabul la raiba fih, ya, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Jadi otomatis Al-Quran itu menjadi sumber pertama. Hadis fungsinya kan hanya penjelas, makanya ketika akan menjelaskan hadis harus atau tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama ya. Jadi tidak boleh bertentangan dengan nilai Al-Quran pastinya ya. Kalau ada pertentangan ya pasti harus dicek ulang lagi hadisnya ini sahih atau tidak. Ya, kalaupun misalnya ini sudah sahih tapi mungkin secara mana ini kan bagaimana makna hadis itu dan signifikansinya, artinya signifikasi kontekstualnya tadi tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran walaupun dikontekstualisasikan. Yang kedua ya, sebagaimana Ibu ya sudah dijelaskan dalam setiap pertemuan, apalagi di hadis sayin tuh yang kemarin, harus menghimpun hadis-hadis yang satu tema. Ya, misalnya jangan sampai menemukan tadi tentang manjaro saubahu, misal tadi tentang apa, mengulurkan pakaian sampai ke mata kaki, itu kan kita himpun seluruh hadis yang berhubungan tadi dengan mengulurkan pakaian sampai ke mata kaki. Ada yang berupa celaan, ada berupa celaan tapi untuk kesombongan tadi, ada yang tadi hanya secara adat saja, memang kebiasaan menjulurkan pakaian seperti yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain tentang siapa? Tentang Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq tidak kena larangan Nabi, padahal beliau sampai di bawah mata kaki kan. Nah begitu. Jadi nanti setelah dihimpun hadis yang satu tema, bikin grup. Oh ini mah grup riwayat tentang larangan saja yang menjulurkan pakaian sampai mata kaki. Kalau ini mah menjulurkan tapi ada niat kesombongan. Oh kalau ini mah menjulurkan pakaian tapi di situasi kondisi tertentu misalnya. Nanti ada 4 tema atau dalam satu tema ya, ada subahasan lagi. Nah itu maksud yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah menghimpun hadis-hadis yang satu tema. Misalnya bagaimana mengkhususkan hadis yang masih am. Bagaimana misal tadi mentakyidkan hadis-hadis yang masih mutlak, belum ada batasan. Bagaimana tadi mengembalikan makna majazi ke mana hakiki. Atau tadi ada makna apa? Makna mutasyabih untuk masuk ke mana yang lebih jelas atau muhkam. Nah itu
fungsinya menghimpun hadis-hadis yang satu tema. Ya, jadi tidak boleh ada pertentangan juga kan antara tadi hadis satu dengan yang lainnya. Ini harus komprehensif memahami satu tema hadis. Yang ketiga, harus menggabungkan, artinya menggabungkan menjamakan hadis-hadis yang secara tekstual itu kontradiktif. Itu yang mana hadis yang benar teh? Yang dilarang menulis hadis ketika turunnya Al-Quran, atau yang kasus Abu Syah disuruh Nabi untuk menulis Al-Quran. Jadi dua hadis sahih ini bertentangan. Nah, nanti seorang yang memahami hadis harus betul-betul bisa mentarjih. Nah, kalau dalam solusi ikhtilaf kan ada beberapa cara kan ya. Cari yang muhkam. Kemudian tadi harus mentarjih, mendahulukan yang roji daripada yang marju, mendahulukan yang nasah daripada yang mansuh, kan begitu kan ya. Kalau tidak bisa ya udah ditawakufkan saja. Itu kan cara menggabungkan. Jadi harus memahami ikhtilaf hadis orang yang akan meneliti hadis itu. Kemudian yang keempat, memahami hadis itu harus mempertimbangkan situasi kondisi hadis itu turun. Artinya seorang muhadis itu harus betul-betul paham apa asbabul, walaupun tidak semua hadis ada asbabulnya. Misalnya hadis tentang la tusafiril ma'adhi mahrumin. Apakah sampai hari ini hadis ini melarang perempuan keluar rumah tanpa mahram? Padahal ilatnya itu kan kekhawatiran Nabi, takut perempuan itu terkena kecelakaan, ada yang jahat. Karena kan tadi perjalanan di mana? Padang pasir itu kan tadi jauh. Ya, takut tadi ada yang terjadi pembegalan dan sebagainya, maka wajib dibarengi dengan mahramnya. Apakah hari ini ketika mengadakan perjalanan seseorang dari Bandung misalnya tadi ke Jakarta, kan itu sudah secara situasi kondisi kan tidak mengkhawatirkan. Karena naik bis juga kan tadi harus beli tiket, ada nomor, ada kondekturnya, ada di mana harus berhenti dan sebagainya, itu kan teramankan dan tidak satu orang kan itu ya. Jadi memahami teks hadis itu jangan langsung diserap, langsung dijaz dan disimpulkan. Jangan, harus melihat situasi kondisi. Apakah laki-laki yang hari ini tidak berjenggot itu berdosa? Tidak. Kan hadisnya la duhilyati wa qasus syarib. Kan Rasul harus mencukur kumis dan memelihara jenggot. Itu kan ada seluruhnya. Ketika muslim dan kafir itu hanya dibedakan bertasabungnya dari kumis dan jenggot. Maka kata Rasul, orang muslim yang merasa beriman pada Allah ya, yang tauhid, maka wajib mencukur kumis dan memelihara jenggot. Nah itu ya. Jadi kalau dipahami asbabnya, insya Allah akan menjadi kafah memahami hadis itu. Kemudian yang kelima, membedakan antara sarana ya. Sarana itu kan tadi berubah kan. Sarana itu berubah. Artinya tadi dengan mempertimbangkan tadi antara tadi kalau tadi kan latar belakang. Kalau ini sarana yang tumbuh, artinya dinamisasi sarana itu akan terus berubah. Misalnya begini, khairukum, jadi yang paling terbaik kata Nabi dalam ketika berobat itu adalah bil hijamah, artinya dengan bekam. Berarti apakah bekam hari ini menjadi obat terbaik? Tidak bisa begitu, karena hijamah bisa berubah karena hijamah itu kan sarana untuk pengobatan. Apakah di atas hijamah ada yang lebih baik? Nah itulah yang lebih baik itu. Bukan berarti tidak mengamalkan hadis ini, karena tadi sarana tadi dalam berobat itu kan sudah berubah yang sangat cepat gitu ya. Itunya ketika obat, maaf ya, kalau sekarang itu ada penyakit kanker atau AIDS. Pada zaman Nabi juga tadi ada penyakit yang susah disembuhkan, sehingga Rasul menyuruh untuk minum apa? Air kencing unta. Tidak, ini kasuistik, tidak bisa dipatokkan secara umum karena saking beratnya penyakit ini. Nah begitu ya. Atau ada yang lebih baik hari ini, kenapa tidak? Nah itulah. Jadi jangan sampai mempertahankan hanya hijamah saja, bekam aja yang terbaik dalam pengobatan segala penyakit, tidak. Kemudian tadi seorang muhadis itu harus membedakan mana ungkapan yang
majaz, mana ungkapan yang hakiki. Apalagi maaf yang berhubungan dengan hubungan suami istri di dalam kamar, itu Rasul banyaknya menggunakan kata-kata majaz. Gitu ya. Jadi harus memahami ilmu balaghah lah dalam hal ini. Karena ada ilmu bayan kan, ilmu memahami dan ilmu badi ya, yang khusus untuk membahas tentang kaidah bahasa dari sisi balaghah. Ya, bukan dari bahasa Arab umum. Jadi dari sisi balaghah. Kemudian yang ketujuh, seorang muhadis atau yang akan meneliti hadis harus memahami mana membedakan mana yang gaib, mana yang kasat mata. Misalnya di perjalanan Isra Mi'raj, Rasul bertemu dengan Ruru yang sudah meninggal. Itu kan hal yang gaib. Kalau kita kan tidak memungkinkan kan ya. Dengan yang kasat mata mah jelas ini mah yang berhubungan tadi dengan hal yang gaib. Termasuk Rasul meriwayatkan hadis-hadis yang berhubungan dengan azab kubur, dengan pasca setelah yaumul ba'as. Rasul kan menjelaskan. Termasuk tadi Rasul memberikan hadis-hadis yang berhubungan dengan yang disebut husnul khotimah, ketika secara fisik bisa deteksi, bisa kata Rasul tadi ya. Nah itu ya, nanti kita cari dalam tugas. Yang terakhir, pastikan seorang peneliti hadis itu atau langkah-langkah dalam memahami hadis itu mengetahui arti makna dari kata-kata hadis yang dalam redaksi hadis itu sendiri. Misalnya kata muflis yang diartikan itu adalah bangkrut, ternyata bukan bangkrut dalam bidang bisnis. Rasul, para sahabat kan berkata ya, mal tadi labdul muflis ya Rasulullah. Rasul dijelaskan bahwa muflis itu adalah bukan bangkrut dalam pengertian harta benda atau bisnis. Jadi Rasul menjelaskan apa yang disebut muflis itu bukan dalam pengertian tekstualnya ya. Jadi ada kata-kata yang asing ya, hadis yang gharib, kalimat-kalimat seperti al-mubiqat yang kita lihat itu kan biasanya halaka kalau binasa rusak itu. Tapi Rasul nyebutnya al-mubiqat. Ijtanibu jauhilah asaba al-mubiqat. Para sahabat bingung, apa ya Rasul al-mubiqat? Oh, al-muhlikat. Al-muhlikat itu yang membinasakan. Ada 7 macam perbuatan yang membinasakan yang harus dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Itulah mungkin hari ini silahkan rangkum yang ibu jelaskan tadi, itu bisa dilihat di searching ya dalam aplikasi. Itulah untuk sementara SP hari ini, silahkan dilihat videonya. Kalau tidak ada yang paham bisa sharing di grup. Ya, itu aja. Terima kasih. Semuanya tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.